Sir, refresh. Hai, kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul The Social Network. Kisah nyata dari seorang pendiri Facebook yang bernama Mark Zuckerberg. You, Mark Zuckerberg. Get out ahead. Do you see any of your code on Facebook? Sorry, could you- Mark. You'd have invented Facebook. Di awal film, diperlihatkan seorang Mark sedang mengobrol berdua dengan pacarnya yang bernama Erika di sebuah kafe. Erika ini merupakan sosok pacar pendengar setia. Setiap apa yang dibicarakan oleh Mark, ia selalu berusaha mendengarkan dan memahaminya. Nah, karena Mark tiap harinya bekerja di depan komputer, obrolan yang ia ucapkan hanyalah tentang pemrograman saja. Right, doesn't make it any I want less to try to be true. straightforward with you and tell you that I think you might want to be just saying I need to do something substantial in order to get the attention. You would do that for me? Dan saat giliran Erika menceritakan kegiatan sosialisasi di kampusnya, Mark malah cuek dan tidak menghargainya. Ia malah marah dan memintanya untuk berhenti bercerita. Nah, karena Erika ini sudah tidak tahan lagi dengan sikap Mark, akhirnya Erika memutuskan hubungan dengan Mark di saat itu juga. I'm sorry you're not sufficiently impressed with my advice. I think we should just be friends. Mark yang sangat kesal dan marah karena diputuskan oleh Erika, ia langsung pulang dan langsung menulis semua keburukan mantannya di sebuah situs blog, seperti warna celana dalam yang pink lah, ukuran BH yang kecil lah, dan sebagainya. Lalu Mark didatangi oleh temannya yang bernama Eduardo. Eduardo menanyakan hubungan Mark dengan Erika, karena ia telah membaca sebuah situs blog yang baru saja Mark posting. Are you okay? Tetapi di sini Mark malah kepikiran untuk membuat sebuah aplikasi yang bernama FaceApp. Aplikasi ini berfungsi untuk membandingkan sebuah foto. Jadi kayak ada dua foto gitu guys. Terus kita disuruh membandingkan mana yang lebih seksi, foto kanan atau foto kiri. Ia meminta Eduardo dan dua teman sekamarnya untuk membantunya. Langsunglah Eduardo memberikan sebuah rumus untuk membuat aplikasi tersebut yang bernama FaceApp. Di sini mereka malah menge-hack foto-foto cewek yang ada di kampusnya untuk bahan pilihan di aplikasinya tersebut, guys. Ya, di sini mereka berempat sangat jago IT karena di kampus yang mereka kuliah merupakan sebuah kampus yang rata-rata jurusannya IT. Lalu tak lama kemudian aplikasi itu booming dan di-download lebih dari 2000 dalam waktu 2 jam. Where are they gonna send it to? Banyak mahasiswa cowok yang tertarik untuk bermain aplikasi tersebut, tapi di sisi lain banyak juga cewek yang merasa harga dirinya direndahkan. Hingga suatu ketika, Erika mantan pacarnya Mark mengetahui dan membaca blog yang ia posting. Erika sangat sedih dan tidak menyangka kalau Mark bakalan memperlakukan ia seperti itu. Di esok harinya, benar saja, Mark langsung dijauhi oleh semua cewek yang ada di kampus itu. Lalu Mark dipanggil ke ruang BP karena telah berani menge-hack sebuah kampus itu, guys. Tetapi Mark bukannya takut. Ia malah bangga karena sudah bisa menge-hack kampus yang sangat terkenal sekelas Harvard. Berkat dia, mereka jadi tahu karena situs kampusnya tidak aman. Dan harusnya ia mendapatkan penghargaan karena aplikasi yang ia ciptakan banyak yang ngedownload. Ia menganggap itu merupakan sebuah prestasi. Tetapi Mark di sini malah distrap selama 1 minggu dan mengingatkan kalau ia berani mengulangi perbuatannya lagi, ia langsung akan dikeluarkan dari kampusnya. Berita tersebut tersebar luas dan sampai terdengar oleh 3 cowok ini, guys. Ia merupakan mahasiswa yang baru lulus dan ingin menciptakan sebuah aplikasi situs online yang bernama Harvard Connection. Ia meminta Mark untuk bergabung dengannya dan mengkolaborasi aplikasi yang ia buat dengan Harvard Connection. Mereka bertiga menjelaskan tentang kegunaan aplikasi itu bisa digunakan untuk sosial media.
Mark sendiri tidak tertarik dengan tawaran tersebut, karena itu hanya akan membuat aplikasi mereka lebih dikenal, tidak dengan FaceApp, aplikasi yang ia ciptakan bersama teman-temannya. Tiba-tiba Mark keluar dan kepikiran untuk membuat sebuah situs media online sendiri. Mark pun langsung menyamperin Eduardo karena Mark tahu kalau di sini Eduardo terbilang sangat kaya dan dia butuh suntikan dana untuk membuat situs online itu. Di sini Mark ngejelasin ke Eduardo bahwa kalau kemarin waktu FaceApp-nya viral itu viralnya bukan karena hanya ingin melihat dan memilih foto cewek, tetapi mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini Mark berpikir kalau mereka membuat situs online yang ia kenal, mereka akan bisa mengetahui segala aktivitas yang dilakukan seperti pacar, gebetan, guru, atau orang tuanya tuh sebenarnya sedang apa, tanpa harus mengecat langsung gitu. Dan gak susah payah lagi buat ngehack data diri mereka karena mereka akan mengisi data diri sendiri di kolom biodata. Mark berkata ke Eduardo, nantinya posisinya itu akan menjadi CFO atau co-founder dan Mark sendiri sebagai CEO-nya. Akhirnya Eduardo mendukung rencana Mark dan menginvestasikan uangnya yang berjumlah $1.200. Setelah sebulan Mark nge-coding dan jarang tidur, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004, jadilah situs yang bernama The Facebook. That is really good. And that was it. You made a mess then? Yeah. Why number 7? What do you mean? It's ready. It's ready? Yeah. Network Solutions. Dan setelah berjalan kurang lebih dari sebulan, Mark pun merasa belum puas dan ngerasa masih ada yang kurang dari situsnya itu. Berhari-hari Mark mikirin sampai nggak tidur. Saat merasa pusing, tiba-tiba ada teman Mark yang nyamperin dan bertanya apakah teman cewek sekelas Mark yang bernama Stephanie itu udah punya pacar atau masih single. Kalau seumpama masih single, apakah ia lagi mencari seorang pacar atau emang nggak mau pacaran? Mendengar itu, Mark pun langsung menemukan jawaban apa yang selama ini ia rasa masih kurang. Mark berpikir untuk menambahkan kolom pilihan status di halamannya untuk mengetahui statusnya masih single atau udah punya pasangan. Akhirnya semua komponen yang ia masukkan ke media online itu sudah sangat memadai dan Mark pun bisa tertidur sambil duduk. Singkat cerita, situs The Facebook itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard mendownload dan memakai situs tersebut. Dan Mark pun banyak dikenal oleh orang-orang sampai-sampai ada 2 orang cewek yang sangat menyukainya dan meminta Mark dan Eduardo ke toilet untuk ya gitulah, taulah ya. Tak lama kemudian, Mark bertemu dengan mantannya dan meminta maaf karena pernah menjelekkan ia di sebuah blog. Tetapi di sini Erika sudah sangat benci dan memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Ya, sesukses apapun, Erika tetap tidak ingin balikan lagi dengan Mark. Merasa sangat kesal, Mark pun keluar dan meninggalkan tempat itu. That was great. That was the right thing to do. You want Mark? Di esokan harinya, Mark dan Eduardo menemui seseorang untuk berkolaborasi mengembangkan situs The Facebook itu. Nah, saat mereka mendatangi kontrak bisnisnya itu, sang partner meminta untuk menghilangkan kata The yang tadinya The Facebook jadi Facebook aja. Drop the. Just Facebook. Malam harinya, Mark diajak dukem oleh sang partner. Ia diajarin yang enggak-enggak, sampai-sampai ia diminta untuk menendang Eduardo dari Facebook. Tetapi Mark masih mikir 2 kali sebelum melakukan itu. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil mendapatkan investor yang sangat besar untuk pertama kalinya. Okay. Mereka akhirnya bisa membuat kantor sendiri. Tetapi di sini ada yang kecewa. Saat Eduardo masuk ke kantor, ternyata nama ia sudah tidak ada di daftar Facebook. Ia benar-benar ditendang oleh Mark. Dan gak nyangka ia lebih memilih partnernya itu daripada temannya sendiri. Ya, karena partnernya tersebut mempunyai banyak relasi untuk mengembangkan bisnis Facebook menjadi lebih berkembang. Lalu Eduardo menemui Mark dan memarahinya sampai-sampai ia membanting sebuah laptop. Ia sangat kecewa, ternyata Mark menjebak dia begitu sadis. Dan akhirnya, Eduardo resmi keluar dari Facebook di hari itu juga. Selang 2 bulan, Facebook semakin banyak dikenal oleh orang. Lalu mereka merayakan kesuksesannya karena sudah lebih dari 1 juta pengguna di Facebook.
Ia merasa bersalah karena telah menendang Eduardo dari timnya. Untuk merayakan kesuksesannya, mereka mengadakan pesta besar-besaran. Tetapi Mark malah tidak ikut. Ia memilih untuk stay di kantor sendirian. Di saat meriahnya pesta yang mereka buat, tak lama kemudian datanglah 2 orang polisi karena mengetahui sang partner sedang melakukan pesta narkoba. Ia menelpon Mark untuk menolongnya, tetapi Mark membiarkan sang partner untuk ditangkap. Dan seketika, ia langsung menendang sang partner dari Facebook. Di sini, ternyata Mark lah yang menelpon polisi untuk menangkap sang partner. Dan tersisalah Mark sendirian sebagai CEO di perusahaan tersebut. Diperlihatkan si Mark yang sedang menghadapi gugatan demi gugatan hukum. Mulai dari Eduardo sahabatnya sendiri, lalu si Cameron, Tyler, dan Diva soal pencurian ide mereka yang dulu pernah diajak untuk berkolaborasi. Mereka tidak terima karena ide yang ia buat telah dicuri dan dikembangkan sendiri oleh Mark tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tetapi di sini mereka memutuskan untuk berdamai dan tidak melanjutkan gugatan tersebut karena alasan yang tidak dipublikasikan. Setelah masalah selesai, Mark pun membuka situs Facebook dan membuka halaman akun Facebooknya Erika. Ia langsung menginvite Erika sebagai teman dan terus-menerus merefresh halaman itu, berharap undangan pertemanannya itu diterima oleh Erika. Dan film pun selesai.